Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni, mahasiswa Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi dan objek penelitian. Bentar, saya share screen dulu untuk materinya. Baik, sini. Objek dan metode penelitian oleh Muhammad Roni. Pertama, yaitu objek penelitian atau subjek penelitian. Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteristiknya atau unsur-unsur yang akan diteliti, seperti populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian, dan tempat penelitian. Dalam bagian ini termasuk cara melakukan penarikan sampel. Dua, yaitu objek penelitian memuat tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Selanjutnya, metode dan pendekatan penelitian. Ada 4 jenis metode penelitian yang dapat digunakan. Pertama, metode historis atau mengkonstruksi kejadian. Kedua, metode deskriptif atau survei deskriptif untuk menggambarkan mengapa ada fenomena tersebut bisa terjadi. Jadi melakukan survei dulu mengapa kejadian atau fenomena itu bisa terjadi, disebabkan oleh apa gitu. Selanjutnya yang ketiga, metode eksperimen untuk menguji atau menyelidiki kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Selanjutnya metode explanatory atau survei explanatory atau verifikatif untuk menguji teori. Nah, untuk selanjutnya ada pendekatan penelitian meliputi. Jadi ada 2, pendekatan kualitatif atau disebut juga penelitian kualitatif. Ini bersifat biasanya tidak bisa dihitung secara numerik. Nah, untuk yang kedua, pendekatan kuantitatif atau disebut juga penelitian kuantitatif. Penelitian ini biasanya bisa menggunakan numerik atau angka-angka. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan tipe penyelidikan yang akan dilakukan dan tergantung pada tipe masalah. Ada beberapa desain penelitian, di antara desain korelasional, desain kausal komparatif, desain penelitian kasus, dan penelitian lapangan. Desain penelitian dan desain penelitian tindakan atau action research. Nah, selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Satu, variabel dan hubungan antara variabel. Variabel adalah karakteristik yang bisa dipublikasikan ke dalam sekurang-kurangnya 2 klasifikasi atau indikator. B, dilihat dari klasifikasi pengukurannya ada 2 jenis variabel. Pertama, variabel kuantitatif, yaitu variabel yang keadaannya dapat dinyatakan secara numerik, yang tadi. Variabel kualitatif, yaitu variabel yang keadaannya tidak dapat dinyatakan secara numerik. Selanjutnya, rasional variabel. Satu, variabel dan hubungan antar variabel. Dilihat dari peran dan posisinya ada 3. Satu, variabel bebas atau independent variable, atau disebut juga antecedent variable, adalah variabel penjelas, variabel prediktor atau variabel penentu, atau bisa disebut juga variabel penduga. Kedua, variabel terikat, dependent variable, adalah variabel konsekuensi atau akibat. Ketiga, variabel intervening adalah variabel penghubung. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat bagian tersebut model fungsi hubungan antar variabel yang tadi. Dependent adalah variabel penentu, penjelas tadi. Intervening adalah variabel penghubung. Bisa dilihat itu bagiannya. Dan selanjutnya variabel depending atau hasil atau akibat dari
adanya hubungan antara independen dan intervening itu. Selanjutnya, mengoperasionalisasikan variabel. Satu, jabarkan variabel teoritis ke dalam konsep empirik dan konsep analitis dalam bentuk indikator-indikator yang terukur. Dua, jabarkan variabel-variabel tersebut ke dalam bentuk dimensi atau subvariabel. Dimensi merupakan fokus atau sudut pandang peneliti tertarik untuk membidik konsep variabel tersebut. Ketiga, jabarkan dimensi subvariabel tersebut dalam bentuk indikator-indikator yang terukur dalam bentuk skala, misalnya skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, ada 4 macam skala pengukuran data. Satu, skala nominal, yaitu skala yang didasarkan atas penggolongan atau kategori. Dan ada 2 jenis skala nominal, yaitu skala diskrit unik, 2 mutual eksklusif. Untuk diskrit unik, yaitu skala yang memiliki keistimewaan yang sangat kontras. Misal laki-laki dan perempuan, siang dan malam. Jadi perbedaannya itu sangat nyata dan jelas bisa dilihat secara langsung. Kedua, mutual eksklusif tadi, yaitu sama-sama penting kedudukannya, tidak ada yang lebih penting, yang ada adalah perbedaan. Misalnya Islam, Kristen, Protestan, Hindu, atau dalam pekerjaan seperti petani, pegawai negeri, karyawan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang dalam penelitian ekonomi dan manajemen yang menggunakan alat statistik parametrik data-data yang berskala nominal. Hendaknya dirubah menjadi skala ordinal dengan menggunakan variabel dummy atau dummy variabel dengan lambang skala 1 dan 0. Misal, jika laki-laki 1 dan perempuan adalah 0 lambangnya. Atau sebaliknya, jika petani 1 dan yang lainnya selain petani adalah 0. 2. Skala ordinal, yaitu suatu skala yang disusun berdasarkan jenjang ranking, kurang atau lebih. Misal, skala tingkat pendidikan, SD 1, SLTP 2, SLTA 3, perguruan tinggi 4, PT S2 sama dengan 5. Skala pengetahuan kompetensi, sangat menguasai sama dengan 5, menguasai 4, kurang menguasai sama dengan 3, tidak menguasai 2, sangat tidak menguasai 1, dan lain-lainnya. Dalam penelitian ekonomi yang menggunakan alat statistik parametrik, data-data yang berskala ordinal hendaknya dirubah menjadi skala interval dengan menggunakan sukses method. 3. Skala interval, yaitu suatu skala yang dihasilkan dari pengukuran yang dimiliki satuan pengukuran yang sama. Dalam skala ini, nilai angka 0 tidak mutlak angka 0, masih bermakna. Misal prestasi belajar, umur atau usia, dan lain sebagainya. 4. Skala rasio, yaitu suatu skala yang secara kuantitatif memiliki angka 0 mutlak. Nah, ini ada 4 macam skala pengukuran. Skala variabel yaitu kemampuan manajerial, pelatihan, motif berprestasi, kinerja guru. Nah, bisa dilihat di bagian tersebut, bisa dibaca. Dimensi subvariabelnya, indikatornya apa aja, bisa dilihat di situ. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mungkin materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.